Perkenalkan, nama saya Eka Ginanjar dari Desa Bedagas, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, yang saat ini sedang menjalani usaha melon hidroponik dengan nama farm, yaitu e-gardening melon hidroponik. Untuk awal usaha ini saya memulai di tahun sekitar 2023. Awal mula usaha ini saya melihat-lihat di media sosial, yaitu di Facebook, YouTube. Kemudian saya sekitar kurang lebih 3 bulan mencari tahu di YouTube tentang bagaimana cara menyemai, menanam, dan cara merawatnya. Dia usia 17-18 hari. Perawatannya dilakukan yaitu kita melilitkan pohon, kita melilitkan secara manual. Jadi nanti pertumbuhan fokus ke atas. Nah, kemudian ini contoh bakal buah yang akan dipolinasi nih. Ini kita mau coba dipolinasi di ketiak atau daun 9. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mungkin beberapa hari lagi mekar, nanti kita polinasi. Untuk ini jenis sama Intanon, tapi itu 2 baris golden aroma. Ini sama itu golden aroma. Usianya sama, sekitar 17 atau 18 bulan. Perawatan sebelum kita polinasi yaitu cabang 1 sampai 8 kita buang semua, supaya nanti fokus untuk pembuahan di cabang atau daun itu semua. Nanti yang mulai polinasi ini mulai terapi 9, nanti yang 8 sampai 1 itu dibuang semua. Nanti kita polinasi antara 9, 10, 11, 12. Nanti kita polinasi 4 atau 5. Setelah jadi sekitar satu telur, nanti kita seleksi, dipilih 1. Sisanya kita buang semua, potong semua. Untuk sistem ini sama NFT, nutrisi value teknik. Nah, ini untuk inputnya di sini. Ini contoh airnya. 24 jam ini airnya mengalir terus. Untuk tandonnya di sana, tandon air. Jadi air kita alirkan dari tandon nutrisi, nanti naik ke pipa selang PE 5 atau 7 ini. Nanti ini miring ke sana, terus kembali lagi ke sini lagi. Jadi sistemnya cuma sirkulasi. Jadi kita jaga jangan sampai kecolongan mati listrik. Soalnya kalau mati listrik nanti akarnya kering, nggak ada air, jadi nanti ini bisa layu dan mati. Untuk jenis melon saat ini yang saya tanam ini yaitu jenis melon Intanon. Untuk luasan lahan yang ditanami melon Intanon ini sekitar 12 meter, panjang sekitar 27 meter. Luas 12 meter kali 27 meter ini saya tanami sekitar 600 lebih lah. Kalau untuk mengejar kuantitas bisa sampai 800 sampai 900 pohon. Untuk kendala budidaya melon hidroponik ini sebenarnya sama lah, seperti kena jamur, kena trips, jadi pucuknya jadi keriting. Kemudian kendala yang lain biasanya karena ini medianya di air, biasanya busuk batang atau busuk akar, ditandai dengan bercak coklat pada batang. Ini adalah indikasi terkena busuk batang. Nanti kita bisa obati dengan fungisida, nanti ini bisa kering.
Untuk pemasaran ini saya kebetulan belum ada pengepul yang banyak, jadi saya masih diecer, ada yang COD, ada yang dititipkan ke toko buah, kemudian ada yang juga masuk ke supermarket. Untuk harga rata-rata kita di 25.000 per kilo kalau pengambilan banyak. Harapan saya di bidang melon hidroponik itu khususnya market di Purwokerto dan Purbalingga itu mau menerima barang yang 2 kilo sampai ke 3 kilo lah, jangan sampai yang 2 kilo ke bawah, karena sementara ini di Purbalingga Purwokerto paling maksimal menerima barang satu butir itu sekitar 2 kilo. Kalau 3 kilo, 2,5 kilo kurang berminat pembeli. Saya menanam melon hidroponik itu menggunakan sistem NFT, yaitu nutrisi film teknik, di mana di dalam talang sini ada nutrisi yang mengalir selama 24 jam. Berarti kita membutuhkan sebuah instalasi hidroponik dengan sistem NFT, kemudian kita butuh netpot untuk sebagai tempat media tanam, kemudian kita butuh rock wool untuk menyemai dan memindahkan biji ke instalasi. Kemudian kita juga perlu AB mix, kemudian fungisida dan insektisida untuk menanggulangi hama. Kemudian kita juga perlu sebuah genset untuk menanggulangi apabila nanti terjadi mati listrik. Pipa input di mana ini mengalirkan air selama 24 jam. Jadi akar di dalam akan dialiri air nutrisi selama 24 jam. Artinya apabila saat siang hari mati listrik, kita harus backup dengan menggunakan sebuah genset. Ini kemiringan dari input sini sampai output sana itu sekitar 3 cm per meter. Berarti ini sekitar 8 meter dikali 3, 24 cm. Berarti kemiringan ini sampai sana bedanya sekitar 24 cm. Untuk kemudian ini adalah jenis melon intanon, di mana melon ini memiliki warna kuning dan bernet atau berserat. Biasanya ini dipanen sekitar 65 hari sampai 70 hari. Untuk benih ini dari pabrikan RZ atau Rizwan dari Belanda atau dari Jepang. Untuk daging melon intanon ini berwarna hijau dan tekstur agak lembut. Kemudian setelah kita biasanya pindah tanam setelah 10 HSS atau 10 hari setelah semai, kemudian kita lilitkan pohon yang kita udah semai tumbuh, nanti kita lilitkan menggunakan tali supaya pohon nanti tumbuh ke atas, karena ini dililitkan secara manual. Kemudian ini sebelum menjadi buah seperti ini perlu proses yang namanya polinasi, yaitu perkawinan antara bunga jantan dan betina. Ini hasil polinasi yang jadi sehingga buahnya besar. Nah, ini kita biasanya polinasi dari ketiak 8. Ini kita coba. Ini daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini malah di ketiak 7. Biasanya kita polinasi di mulai 8. Ini juga dipolinasi, ini juga dipolinasi, tapi ini kita buang setelah ini agak membesar, kita lakukan seleksi. Jadi satu pohon kita buahkan 1. Kemudian setelah kita rempel semua polinasi jadi, kita cabang-cabangnya mengeluarkan bunga betina, ini kita buang semua supaya fokus ke buah. Nah, setelah daun sampai di pucuk atau landaran atas, kita lakukan topping atau potong pucuk supaya tanaman fokus pembesaran dan daun tidak pertumbuhan. Nah, ini contoh tunas air yang kita harus buang ini supaya tidak buang-buang nutrisi. Kita cabut saja menggunakan tangan. Jadi nanti
bunga-bunga dan sulur-sulur di setiap ketiak ini kita buang semua, jadi nanti bersih, tinggal pohon dan buahnya saja. Ini kita coba petik melon jenis intanon. Ini daun benderanya kita buang. Ini usia sekitar 59 HST. Untuk panen biasanya di sekitar 65 HST. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri melon matang atau belum biasanya dari segi daun bendera. Ini daun bendera biasanya kuning, dan ini kumis dari sebelah buah itu udah coklat. Dan satu lagi indikatornya nanti di sini ada retakan-retakan, itu biasanya menandakan buah matang. Coba kita seperti ini kalau kita sekitar usia 59 hari. Kemudian kita ambil sedikit. Nah, ini namanya refraktometer untuk mengetes kemanisan. Kita ambil sedikit air. Ini kita lihat, ini bisa dilihat sekitar ini sekitar 10, 11, 13 yang garis putih. Ya, masih hidup lah, soalnya masih ada tangkainya.